Selanjutnya saya akan lanjutkan ke obat yang selanjutnya adalah nitrazepam. Mekanisme kerja hampir sama dengan diazepam tadi karena termasuk golongan benzodiazepin yang merupakan hipnotik sedatif yang mekanisme kerjanya belum jelas tetapi juga mengikat GABA melalui mekanisme allosterik sehingga kerja GABA dihambat. Indikasi epilepsi, insomnia, dan cemas. Kontraindikasi glaukoma sudut tertutup, miastenia gravis, wanita hamil dan menyusui. Hati-hati pada penderita penyakit hati dan ginjal. Efek samping mengantuk, bingung, sakit kepala, agitasi dan hiperaktif, serta pusing. Interaksi obat, alkohol, dan obat-obat depresi SSP lain meningkatkan efek sedasinya. Dosis 2,5 sampai 10 mg per hari menjelang tidur. Yang ke-10 adalah penghambat karbonik anhidrase. Sebenarnya ini dikenal dengan diuretik ya, acetazolamid ya. Mekanisme kerjanya sejenis diuretik yang menghambat enzim karbonik anhidrase yang dapat mengubah keseimbangan asam yang mempengaruhi sistem neurotransmitter sehingga menurunkan glutamat dan meningkatkan penghambatan aktivitas GABAergic ya. Indikasi epilepsi, glaukoma sudut tertutup ya, akut mountain sickness ya. Kontraindikasi sirosis hepatis, batu ginjal, dan wanita hamil. Ini efek samping demam, reaksi kulit, disorientasi, parestesi. Kalau interaksi obat menimbulkan reaksi alergi bila obat ini diberikan bersama sulfonamid, walaupun hal ini jarang terjadi. Efek tachypnea akan bersama bila diberikan bersama aspirin dalam dosis besar. Dosis 250 sampai 500 mg per hari. Kemudian trimetadion bekerja dengan memblok saluran kalsium type T atau T-type calcium channel dalam saraf talamik. Indikasi petit mal epilepsi, refractory absent epilepsi. Kontraindikasi penyakit hati berat, depresi sumsum tulang, wanita hamil dan hipersensitivitas. Efek samping mual muntah, hilang nafsu makan, mengantuk, penglihatan kabur, dan fotopebia. Interaksi obat dengan antikonvulsan dapat meningkatkan keracunan. Alkohol dapat memperburuk efek sedasinya. Kalau dosis awal dewasa itu 900 mg dalam 3-4 dosis. Dosis anak 300 sampai 900 mg per hari dalam 3-4 dosis juga. Nah, kemudian oxcarbazepine ini bekerja terutama menghambat voltase gate sodium channel di otak dan sistem saraf. Indikasi epilepsi focal seizure, general seizure, gangguan bipolar, kontraindikasi hipersensitivitas, reaksi kulit, gangguan hati berat dan hiponatremi. Efek samping drowsiness, dizziness, sakit kepala, kelelahan, ataksia, mual dan muntah. Dan interaksi obat adalah phenytoin dapat menurunkan kadar obat di dalam plasma, barbiturat dapat juga menurunkan efektivitasnya. Dosis awal untuk dewasa 300 mg sekali sehari. Dosis pembelian 900 sampai 1500 mg dibagi dalam 2 dosis. Vigabatrin, obat ini mampu meningkatkan efek inhibisi GABA. Obat ini belum beredar di Amerika. Mekanisme kerja bekerja dengan menghambat enzim GABA transminase secara irreversible. Indikasi spasme infantil, refractory complex partial seizure. Jadi kontraindikasi hipersensitivitas, adanya gangguan mata, drowsiness, dizziness, penurunan berat badan, sakit kepala dan tremor. Interaksi vigabatrin dapat menurunkan kadar phenytoin bila diberi bersamaan carbamazepine juga, tapi tidak berpengaruh pada asam valproat dan fenobarbital. Dosis awal 500 mg 2 kali sehari, dosis pembelian 1500 mg 2 kali sehari. Lamotrigine, mekanisme kerja blok voltase gated sodium channel pada membran neuronal sehingga menstabilkan potensial membran. Indikasi focal seizure pada anak dan dewasa, kemudian generalized tonic-clonic seizure, serta gangguan bipolar. Kontraindikasi hipersensitivitas, riwayat kulit kemerahan, penyakit hati dan ginjal. Efek samping kulit kemerahan, sakit kepala, dizziness, nausea, pandangan kabur dan susah tidur. Interaksi obat, asam valproat dapat meningkatkan kadar obat ini kalau carbamazepine menurunkan kadar obat ini. Anak di atas 13 tahun dan dewasa, monoterapi 25 mg sekali sehari selama 2 minggu pertama. Terapi tambahan 25 mg kelang sehari untuk 2 minggu pertama. Felbamate, mekanisme kerjanya adalah
menghambat NMDA atau N-methyl diaspartase yang terlibat pada neurotransmitter excitatory dalam otak, meningkatkan GABA sehingga menimbulkan penghambatan efek pada GABA. Indikasi sindroma Lennox-Gastaut, ya, partial seizure, kontraindikasi anemia aplasik, gangguan fungsi hati dan gangguan fungsi hati berat, dan hipersensitivitas, efek samping dizziness, drowsiness, insomnia, nausea, hilangnya nafsu makan, dan kelelahan. Interaksi obat, valproat meningkatkan kadarnya dalam plasma karbamazepin, dan phenytoin menurunkan kadarnya dalam plasma. Dosis awal pada dewasa 1.200 mg per hari atau 2 kali 600 mg per hari. Dosis awal pada anak 15-20 mg per kilogram badan per hari dibagi dalam 2 dosis. 16 gabapentin ini ya, mekanisme kerja berikatan dengan alfa 2 gamma subunit of voltage gated calcium channel di sistem saraf pusat. Indikasi focal seizure, neuropathic pain, restless leg syndrome, kontraindikasi reaksi alergi, gangguan ginjal berat, serta pasien dialesa, efek samping dizziness, drowsiness, ataksia, kelelahan, edema perifer, nausea, dan muntah serta pandangan kabur. Interaksi obat, alkohol meningkatkan resiko depresi susunan saraf pusat bila beri bersama opioid, berisiko terjadi depresi pernapasan. Gabapentin dapat meningkatkan resiko sedasi bila diberi bersama benzodiazepin. Dosis awal dewasa itu 300 mg pada hari pertama, dinaikkan 2 kali 300 mg pada hari kedua, dan 3 kali 300 mg pada hari ketiga. Dosis pemeliharaan adalah 900 sampai 1.500 mg per hari dibagi dalam 3 dosis. Itu dulu, terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.